adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya? Kita akan memulai ibadah kebaktian sekolah minggu kita. Untuk ini, shalom adik-adik yang ada di sini. Shalom. Kurang semangat, shalom lagi kabarnya, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita ingin memuji Tuhan. Yang ada di rumah juga kita ingin memuji Tuhan, ya sama-sama kita memuji Tuhan. Oke, siap? Siap. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Oke, yuk kita mulai. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini Tuhan, Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Saatnya Bapa, kami ingin memulai kebaktian ibadah sekolah minggu kami Bapa. Biar Engkau yang beracara Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirat Tuhan, biar dan kasih karunia-Mu boleh ada bagi setiap kami. Biarlah hadirat Tuhan boleh ada. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke. Adik-adik tahu gak lagu Pohon Kehidupan? Harus semangat karena kita ingin memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kasih senyum yang terbaik dong. Oke, yang di rumah dong kasih senyum yang terbaik. Senyumnya mana? Oke, yuk kita pujikan Aku Pohon Kehidupan. Oke, yuk tepuk tangan semua. Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan, segala binatang hutan, serta burung di udara. Di awal kan ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan, segala binatang hutan, serta burung di udara. Di Taman Eden, di Taman Eden, ada sungai mengalir, Pisot, Gihot, Tigris, Efrat. Di Taman Eden, di Taman Eden, ada harta karunia, emas, perak, ban batu permata. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Jadi penguasanya. Dari awal kan ada pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan, segala binatang hutan, serta burung di udara. Di Taman Eden, di Taman Eden, ada sungai mengalir, Pisot, Gihon, Tigris, Efrat. Di Taman Eden, Di Taman Eden, ada harta karunia, emas, perak, dan batu permata. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Adam dan Hawa jadi penguasanya. Haleluya. Masih semangat? masih. Yang di rumah masih semangat gak? Kalau semangat kasih tepuk tangan yang terbaik. Oke, sebelumnya kita pujikan lagi Hello Hello Hola Hola. Yang di sini bisa semua? Bisa. Yang di rumah bisa? Yuk, yang di sini bergandengan. Maksudnya berpasangan maksud kakak. Dua. Bisa? Bisa. Oke, yang di rumah bisa ya? Oke. Kita mulai, Kak. Hello, hello, hola, hola,
mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, mosi apa kabar? Ya, dengan lembut. Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, mosi apa kabar? Yang di rumah bisa? Di sini bisa dong? Sekali lagi ya. Dengan pelan-pelan dulu, oke? Biar yang di rumah juga bisa ya. Kita sama-sama ingin memuji Tuhan, oke? Kita mulai, Kak. Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, mosi apa kabar? Agak cepat sedikit. Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, mosi apa kabar? Hello, hello, hola, mosi apa kabar? Hello, hola, mosi apa kabar? Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau pujikan Bapakku datang padamu. Yuk, adik-adik boleh duduk semua yuk. Yuk kita siapkan hati kita. Biarlah pujian ini keluar dari setiap hati kita. Haleluya, Jesus. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Naikkan Ucapan syukur atas kasih dan anugerahmu. Atas kasih anugerahmu yang indah setia. Katakan dari awal, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dari awal Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami Tuhan sudah memuji-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu Bapa. Saatnya Bapa kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami hati sebagai seorang murid Bapa, yang kami ingin mau mendengarkan dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pada pagi hari ini, kembali lagi dengan Kak Natalius. Kita akan belajar lagi dengan firman Tuhan. Kak Natalius selalu menyampaikan kepada kita semua, adik-adik, bahwa kita harus selalu belajar atau selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Kakak Natalius pernah minggu sebelumnya sudah mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman atau landasan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kita harus belajar firman Tuhan, harus sering-sering dengar firman Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mau berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh kita dengar dengan baik, dan firman Tuhan ini boleh masuk dalam pikiran kita, dan kita semua adik-adik boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa, ambil sikap doanya, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus, sehingga kami semua Tuhan masih Kau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami semua Tuhan Yesus boleh mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami semuanya, baik keluarga kami maupun teman-teman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang berdamai. Jadi hari ini kita mau belajar tentang berdamai. Bagaimana kita berdamai dengan orang lain, bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, dan bagaimana kita berdamai dengan Tuhan. Bagaimana kita berdamai dengan Allah. Namun sebelumnya mari kita lihat video berikut ini.
Ini ada seekor monyet dan 2 ekor singa di bawahnya, harimau. Monyetnya itu jahil sekali ya adik-adik. Tuh, harimau dia ganggu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang berdamai. Namun sebelumnya kita buka di dalam Filemon 1 ayat 1. Filemon 1 ayat 1. Filemon 1 ayat 1. Udah? Kalau udah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Sekali lagi kakak ulang, Filemon 1 ayat 1, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, karena Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Nah, hari ini kita mau belajar tentang berdamai. Tadi kakak udah katakan bahwa kita harus berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan Allah. Kita lihat yang pertama. Saudara dari yang telah meninggal harus menikahinya dan menjaganya, seperti yang telah diberitakan oleh Tuhan. Bukankah begitu? Maaf. Kita lihat sama-sama ya, Bagaimanapun juga, adik videonya. dia sudah Ini tidak tentang punya siapa? teman, dan dia pergi tanpa apapun. Dia datang sebelum kau untuk menjual apa yang dimilikinya. Kumohon, berbaik hatilah padanya. Aku mohon, semoga ada yang terbuka hatinya. Yang pertama dijual adalah tanah wanita malang ini 10.000 shekel. Saudara Jabes, Anda sangat murah hati sekali. Aku tidak percaya akan hal ini. Aku ingin membantu selama aku bisa. Apa yang dia lakukan adalah membeli Bethlehem dan menyingkirkan semua orang dari bisnis. Baiklah. Ini kisah Satu tentang kali Ruth ya, adik-adik. 10.000 shekel. Aku rasa sedikit bersenang-senang. 10.000 shekel 2 kali. 12.000 shekel. 12.000 shekel 1 kali. Ini tentang menjual tanah. 12.000 shekel 2 kali. Siapa lagi? Silakan. Elimelek, Ya, orang Moab kalau begitu, yang meninggal. Aku 12.500 shekel. 15.000 shekel. Hati-hati. Jangan khawatir. Aku tahu sepupuku juga sangat tamak. Dia tidak akan biarkan tanah itu jatuh ke orang lain. 14.300 shekel. Ini ya bes Sekarang atau milik. penebus. 18.000 shekel. Tuan, kau tidak bisa membelinya. Aku tahu. Tapi dia juga tidak. Oh, baiklah. Kau membuat dirimu dalam kesulitan, saudara Boch. Dan aku ingin tahu bagaimana caramu keluar dari kesulitan ini. Baiklah, sekarang kita buka 18.000 shekel 1 kali. Dan 18.000 shekel 2 kali. Kemudian 18.000 yang ke... Ayo siapa lagi? Dan 18.100 shekel. Bos! Saudara Jabes, amalmu benar-benar tidak ada akhirnya. Nah, ini kita lihat yang pertama. Kesepakatan damai antara Boas dan Yabes. Jadi di sini mereka itu bersepakat untuk membeli tanah, tetapi yang berhak membeli adalah orang terdekat sekerabat dengan Ruth. Siapa? Yaitu Yabes. Yabes adalah orang kaya juga di Yerusalem. Jadi Ruth itu kembali ke Yerusalem bersama dengan mertuanya Naomi, dan dia menjual tanah. Nah, ini kesepakatan mereka berdua karena Tuhan campur tangan di dalam kesepakatan mereka berdua. Jadi akhirnya yang mendapatkan persetujuan ini adalah Boas, adik-adik. Jadi kita harus berdamai dengan antara manusia dengan manusia. Di sini kita lihat bersama kesepakatan damai antara Boas dan Yabes. Jadi adik-adik kita harus
berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Siapapun mereka, baik saudara kita, teman kita, ataupun siapapun mereka, kita harus berdamai dengan orang tersebut. Karena apa? Karena kalau kita hidup berdamai dengan orang lain, kita hidup baik berdampingan dengan orang lain, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak ada nama perpecahan, nggak ada perkelahian, karena kita hidup damai. Nah, jadi di sini hidup berdamai sesama dengan manusia antara Boas dan Yabes. Kita bisa belajar di situ. Mereka bersepakat. Akhirnya Tuhan campur tangan di dalam kesepakatan mereka ini, dan Boaslah yang mendapatkan Ruth. Kita lihat yang kedua. 10 of us here. At home we have our father and youngest brother. Very well. Give them nothing. Ini tentang siapa adik-adik? 10 foreigners asking for grain. No ties to Egypt. Are you thieves Ini hoping to see tentang where we Yusuf. store our grain? Spies? Kisah Yusuf, dia don't know udah what you menjadi But I don't believe orang your yang story. Your Excellency, everything we sukses, say is true. I swear it. Then prove it. orang yang Produce dipercayakan di this Mesir. youngest brother. But why? What would that prove? That you're not lying. If you're telling the truth, I'll let you buy all the grain you want. Till then, arrest this one. We'll hold him until you produce this youngest brother. Take it. Tuh, jadi adiknya yang terakhir itu Benyamin disuruh diambil sama Yusuf. Joseph, what are you doing? They're just trying to feed their families. They're thieves, here to steal our grain. They needed food and they were prepared to pay for it. How can you say they're thieves? They've done nothing to you. Nothing. Jadi Yusuf masih belum terima tentang apa yang saudara-saudaranya lakukan kepada dia, sehingga dia memperlakukan mereka They sold me dengan buruk. slavery. They took me away from my home. I never got to say goodbye. Sebenarnya to dia my tahu mother. bahwa itu adalah I never got to see saudara-saudaranya my dia, father grow old. tapi dia masih nggak terima. Joseph, I didn't know. You're here now. You have a home, a wife who loves you. Everything you could want. No, not everything. I thought you learned something in that cell. Remember when I would bring food to you? Yes. It kept me going. Hey, you won't keep me here. My brothers will come for me. My brothers will come. My brothers. I see him. There he is. Tim, there he is. Joseph! Father. Jadi akhirnya dia ketemu dengan orang tuanya ya, adik-adik. Yusuf. Father. Joseph, my boy. Your mother prayed this day would come, that we'd all be together again as a family. It's a miracle. Yes, Father. It is a miracle. Itu cucunya. Kita lihat yang kedua. Yusuf berdamai dengan dirinya sendiri dan saudara-saudaranya. Nah, di sini tadi sebenarnya Yusuf dia masih nggak terima tentang perlakuan saudara-saudaranya kepada dia sebelumnya. Makanya dia mempersulitkan saudara-saudaranya itu. Pertama dia masukkan perak ke dalam karung, terus habis itu dia mengambil adiknya, terus berikutnya lagi dia masukin lagi piala di dalam karung gandum mereka karena dia masih nggak terima.
apa yang mereka lakukan kepada dia sebelumnya, dan terakhir dia sampai menawan adiknya Benyamin. Jadi Benyamin itu disuruh bawa kepadanya dan menjadi tawanan. Di situ dia masih nggak terima. Karena apa? Karena dia masih ingat waktu dulu ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya begitu kejam kepadanya. Akhirnya salah satu dari saudara mereka, yaitu Simeon, dia bercerita tentang apa yang sudah mereka lakukan. Akhirnya Simeon ini mengakui kesalahannya dan dia benar-benar bahwa menganggap mereka itu salah. Akhirnya di sini Yusuf pun luluh dan memaafkan mereka. Nah, ini kita belajar tentang dari Yusuf dengan saudara-saudaranya bahwa kita harus berdamai dengan orang lain dan berdamai dengan diri sendiri. Gak cukup kita berdamai dengan orang lain kalau diri kita sendiri gak berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita udah berdamai dengan orang lain, tetapi di dalam hati kita masih dengki, di dalam hati kita masih merasa enggak memaafkan atau tidak mengampuni, sama aja adik-adik. Jadi kita harus berdamai dengan orang lain dan berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita udah berdamai dengan orang lain, kita juga harus berdamai dengan diri sendiri. Kita harus mau menerima kesalahan mereka, kita harus mau memaafkan apa yang menjadi kesalahan mereka. Itu yang baru benar. Nah, berikutnya kita lihat adik-adik tentang berdamai dengan siapa. Membinasakan orang-orang benar. Ini tentang siapa adik-adik yang tahu? Bersama-sama dengan orang-orang fasik. Semuanya. Ini tentang Abraham. Kenapa engkau terkejut, Abraham? Banyak yang menangisi kedua kota itu karena dosa mereka yang banyak. Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh kota itu karena mereka. Aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, bagaimana seandainya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 orang benar di sana. Dan bagaimana jika hanya didapati 35 atau 25 orang benar saja di sana? Atau bahkan hanya 10, Tuhanku? Abraham, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Tuhanku, terima kasih Tuhanku. Nah, ini tentang Abraham. Jadi di sini kita lihat yang terakhir, yang ketiga, mendamaikan Allah. Jadi di sini yang pertama tadi berdamai dengan sesama, kedua berdamai dengan diri sendiri, ketiga kita harus berdamai dengan Allah, berdamai dengan Tuhan. Di sini kita belajar dari Abraham. Abraham sampai tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan katanya, bagaimana kalau di sini terdapat 45 orang? Apakah Tuhan masih memusnahkan kota Sodom Gomora? Atau 40 orang? Atau 30 orang? Atau sampai katanya 10 orang lah? Apakah Tuhan masih memusnahkan? Nah, apakah di sini Abraham ini gagal dalam mendamaikan Allah dengan manusia? Tidak, adik-adik. Di sini Abraham tidak gagal sama sekali mendamaikan Allah dengan manusia, tetapi yang salah di sini adalah orang-orang di Sodom dan Gomora. Karena mereka tidak mau mempercayakan Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu, di sini kita melihat bahwa Abraham yang menjadi pendamai antara manusia dengan Allah, dia tidak gagal karena dia menghitung secara cepat, bahkan lebih dari 10. Karena Lot dan istrinya udah 2, terus anak perempuannya udah 2, belum lagi calon menantunya 2, 6, belum lagi dengan budak-budaknya, otomatis mungkin lebih dari 10. Nah, di sini Tuhan tetap mengampuni orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus berdamai juga dengan Tuhan. Kita harus mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dan kita harus menjalankan apa yang Tuhan perintah kepada kita. Agar apa adik-adik? Agar kita dijauhi dari segala hal-hal yang membahayakan kita dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, dari tawar-menawar ini, kata Abraham, gimana kalau 45 masih dimusnahkan? Masih dimusnahkan kota Sodom Gomora, kata ini, sampai 40, sampai 30, sampai terakhir 10 orang katanya. Walaupun 10 orang aku tetap menyelamatkan orang itu, tetapi tetap Sodom Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus berdamai dengan Tuhan. Di sini kita belajar dari Abraham. Dia tidak gagal mendamaikan kita dengan Allah, tetapi manusianya lah, kitanya lah yang nggak mau berdamai dengan Tuhan. Kitanya yang nggak mau dengar apa yang Tuhan perintahkan dan tidak mau melakukannya. Sehingga Tuhan kalau udah berbicara, Tuhan kalau sudah memberikan
pencobaan pasti akan dilakukannya. Nah, adik-adik, di sini kita belajar yang pertama tadi adalah berdamai dengan manusia, sesama manusia. Jadi kita harus berdamai kita dengan saudara kita, dengan teman kita atau siapapun. Yang pertama kita belajar dari Boas dan Yabes. Berdamai Boas dan Yabes. Kita belajar antara sesama manusia kita saling berdamai. Yang kedua, selain sesama dengan manusia, kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita sudah berdamai dengan orang lain, otomatis di dalam diri kita ini kita harus memaafkan orang tersebut. Kita harus mengampuni orang tersebut. Kalau tidak, kita masih merasakan ada sesuatu yang ganjal di dalam hidup ini. Jadi kita masih tidak merasakan kenyamanan, kita masih merasa kekhawatiran. Oleh sebab itu, ketika kita sudah berdamai dengan orang lain, kita harus juga berdamai dengan diri sendiri, memaafkan orang lain, mengampuni orang lain, dan menerima kesalahannya. Yang ketiga adalah berdamai dengan Allah. Kita belajar dari Abraham. Abraham tidak gagal mendamaikan manusia dengan Allah, tetapi memang manusianya yang gak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Oleh sebab itu, Tuhan murka dan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang berdamai dengan sesama manusia, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu, adik-adik, kita semua harus hidup dalam kedamaian. Supaya apa? Supaya kita tidak ada perpecahan antara umat di dunia ini. Jadi kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, semuanya Tuhan sudah berkati. Oleh sebab itu kita hidup berdamai dengan orang lain sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Oke. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai di sini, yaitu tentang berdamai. Jadi adik-adik harus berdamai dengan orang-orang lain ya. Sama Allah juga kita harus berdamai dan dengan diri kita sendiri. Nah, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu pertanyaan. Dengar baik-baik. Sejak umur berapakah Yusuf mengembalakan kambing domba? Sejak umur berapakah Yusuf mengembalakan kambing domba? Itu pertanyaannya, nanti adik-adik boleh jawab. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini. Jadi mari kita hidup damai sesama manusia sehingga kita menciptakan kedamaian yang hidup harmonis satu dengan yang lain. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu kami semua boleh belajar tentang hidup berdamai dengan sesama kami, hidup berdamai dengan diri sendiri, bahkan kami harus hidup berdamai dengan Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan Yesus boleh hidup damai di dunia ini karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan Tuhan yang mendamaikan kami Tuhan. Sehingga kami semua Tuhan, adik-adikmu di tempat ini yang sudah Engkau berkati, sehingga kami semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Sehingga kami semua Tuhan boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan dan kami boleh mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you.